I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Fapigo. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dan teman saya Nabila Putri. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas presentasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai komunikasi lintas budaya dalam berbisnis. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dilakukan dari proses terjadinya suatu komunikasi antar berbagai unsur kebudayaan. Komunikasi lintas budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik dari lintas budaya tersebut. Komunikasi lintas budaya dalam berbisnis. Komunikasi lintas budaya dalam bisnis adalah komunikasi antar konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Pada hubungan tersebut, paling tidak ada salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup. Komunikasi antar budaya mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan dari pengetahuan, yaitu menunjukkan seberapa luas dalam pengetahuan individu tentang budaya dan perbedaan antara budaya tersebut. Contohnya adalah berperilaku menghormati orang lain dan berbagai budaya tersebut. Yang kedua ada kecerdasan, berstrategi mencangkup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan menemukan cara-cara serta aturan-aturan baru bagi interaksi sosialnya. Contohnya, menyadari tentang adanya perbedaan budaya tersebut. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara seseorang berinteraksi dengan cara tertentu. Ada beberapa jenis gaya komunikasi, seperti komunikasi berstruktur yang memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Selain itu, komunikasi nonverbal juga sangatlah penting, yaitu menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Tujuan dari komunikasi adalah mencapai kesamaan makna, atau untuk mencapai komunikasi yang efektif perlu memperhatikan gaya bahasa yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan komunikasi lintas budaya yang efektif adalah dengan cara menggunakan bahasa yang sederhana dan juga bahasa yang mudah dimengerti oleh budaya tersebut. Komunikasi dikatakan berjalan dengan baik, yaitu saat lawan bicara dapat memahami pesan yang telah saya sampaikan lewat kata-kata yang telah saya ucapkan agar bisa komunikasi berjalan dengan efektif. Di sini saya akan menjelaskan kecerdasan budaya merupakan kemampuan individu dalam memahami suatu motivasi serta berpikir dalam berperilaku secara efektif dalam melakukan situasi atau kondisi yang memiliki suatu perbedaan antar budaya tersebut.
Kecerdasan budaya meliputi 4 faktor, yaitu di sini saya akan menjelaskan dari pengetahuan, yaitu menunjukkan seberapa luas dalam pengetahuan individu tentang budaya dan perbedaan antara budaya tersebut. Contohnya adalah berperilaku menghormati orang lain dan berbagai budaya tersebut. Yang kedua ada kecerdasan, berstrategi mencangkup kesadaran akan pikiran untuk mengembangkan dan menemukan cara-cara serta aturan-aturan baru bagi interaksi sosialnya. Contohnya, menyadari tentang adanya perbedaan budaya tersebut. Faktor motivasi merupakan kemampuan individu dalam mengarahkan suatu pengetahuan dan juga energi untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Contohnya, tanpa motivasi yang baik, sulit juga bagi kita untuk menikmati hubungan interpersonal antara budaya yang sehat. Yang keempat, kecerdasan budaya dalam berperilaku yang baik, sulit juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi dan interaksi antar budaya tersebut. Contohnya, dalam pemilihan kata, intonasi secara gestur, bahasa tubuh harus sesuai dengan konteks budaya yang dimana kita berada. Contoh komunikasi bisnis lintas budaya, negosiasi. Apabila melakukan kerjasama bisnis dengan negara lain, maka kegiatan seperti negosiasi tidak dapat dihindari. Negosiasi merupakan suatu kegiatan yang erat hubungannya dengan komunikasi, sehingga untuk melakukan negosiasi lintas budaya membutuhkan kemampuan dalam komunikasi lintas budaya. Dalam hal ini, kita harus bisa beradaptasi dengan budaya lain. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari komunikasi bisnis lintas budaya. Contohnya yaitu perdagangan internasional. Untuk mencangkup pemasaran yang luas, maka pembisnis tidak dapat melakukan kerjasama sendiri karena keterbatasan waktu dan juga tempat agar produknya dapat dikenal dan diketahui masyarakat yang luas. Tentunya pembisnis tersebut perlu melakukan upaya mempromosikan cara yang paling efektif, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan produknya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat yang luas. Oke, yang terakhir ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya proses komunikasi antar berbagai unsur kebudayaan. Komunikasi lintas budaya bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik lintas budaya. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.